Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdur Rasyid Alwani, NIM 230602073. Di sini saya akan menjelaskan tentang UAS basis data lanjut. Saya membuat website yaitu Nexa Game Store. Website ini digunakan untuk jual beli seperti kebutuhan game dan konsol seperti PS dan lain-lain. Website ini menggunakan MongoDB sebagai database-nya, dan seperti ini tampilan websitenya. Ini tampilan admin. Ini ada produk-produk unggulan, lalu ini ada bannernya, bisa diubah-ubah. Ada testimoni juga dan tanya jawab. Lalu di sebelah sini ada semua produknya, katalog produknya, dan ini itu saya masuk sebagai akun admin. Ini ada admin portal yang bisa mengubah semua produk dan juga mengupdate produk dan bisa mengelola slide yang tadi di home ini. Coba saya yakin bahwa ingin membeli ini, coba saya tes. Misalkan ini bisa memilih jumlahnya, bisa dimasukkan keranjang, masukkan wishlist dulu juga bisa. Nanti masuk di sini. Kalau udah di wishlist bisa dipilih ke keranjang. Dan sebelumnya website ini juga sudah saya deploy ke umum, ke publik, jadi bisa dibuka oleh siapapun dan di device apapun. Ini coba saya percobaan membeli controller PlayStation 4. Ini ada nomor telepon, ini alamat, lanjut check out. Nanti akan langsung muncul kerisnya, bisa langsung dibayar. Jika sudah dibayar, nanti admin bisa menyetujui pembelian, lalu transaksi akan berhasil. Lalu sekarang kita coba untuk login menjadi pembeli. Jika kita lagi sebagai pembeli, tampilannya langsung diarahkan ke profil pengguna dan terdapat riwayat transaksi yang sebelumnya saya coba-coba beli. Di tampilan admin, di tampilan user akan nyata seperti ini. Seperti home-nya sama, lalu hanya ada home dan close product. Ini close produknya, katalog produk. Sekarang coba saya beli ini, dimasukkan ke wishlist dulu. Saya di wishlist akan muncul di sini, bisa ditambahkan ke keranjang. Lanjut seperti tadi, caranya sama, cara membelinya. Ini nomor lalu alamat, lanjut check out. Nanti akan langsung muncul seperti ini. Harus kalau sudah bayar, tekan tombol itu, lanjut disetujui admin, langsung transaksi akan berhasil seperti ini. Dan juga web ini saya deploy menggunakan hosting gratisan, Bu. Lalu untuk artikelnya sudah saya submit di Jumin, Jurnal Media Informatika. Ini
Lanjut saya akan menjelaskan tentang artikelnya. Ini seperti biasa abstrak, pendahuluan, lalu metodologi penelitian seperti ini tahapan pengembangan sistem, analisis kebutuhan, mengidentifikasi kebutuhan fungsional sistem seperti fitur autentikasi, statistik dashboard, khusus administrator, eh, seperti fitur autentikasi pengguna, manajemen keranjang, riwayat transaksi, penulisan ulasan produk, pengelolaan slide promosi, serta panel statistik dashboard khusus administrator. Rancangan sistem desain, merancang arsitektur, merancang arsitek, merancang arsitektur aplikasi single host dan skema database NoSQL, MongoDB, tanpa skema kaku, skema less, pengkodian, coding atau implementation, membangun backend menggunakan Node.js dan Express.js serta front-end interaktif berbasis React.js, pengujian testing, melakukan pengujian fungsionalitas menggunakan metode black box testing untuk memverifikasi fungsionalitas login, stop atomic, dan alert pembayaran queries. Deployment, saya melakukan penyatuan file statis front-end dan direktori back-end menuju ke server Windows ISS, hosting, dan saya menggunakan hosting ini yang saya bilang tadi, hosting gratisan smarter ASP.NET menggunakan konfigurasi web config. Saya akan menunjukkan untuk file INV-nya yang menghubungkan ke MongoDB. Ini file INV yang menghubungkan ke MongoDB yang sebagai bukti tersambung ke MongoDB. Sebelumnya saya akan buka MongoDB dulu. Oh ya, database NoSQL MongoDB dihubungkan menggunakan library MongoDB, ODM, Object Data Modeling. Penggunaan MongoDB memungkinkan penyimpanan data dalam format dokumen JSON atau BSON yang fleksibel. Dalam perancang bangunan Nextcloud Store dirancang 4 koleksi database utama dengan relasi dan struktur seperti yang dijelaskan pada tabel 1 ini. User ini type data object string boolean number that array. Deskripsi fungsi menyimpan informasi kredensial pengguna, status peran admin atau user, parameter pembatasan kegagalan login untuk proteksi akun, serta referensi data wishlist produk. Ini produk dan ini fungsinya, dan seterusnya order fungsinya. Sebentar, saya buka MongoDB dulu. Hasil dan pembahasan. Hasil rancang bangun platform e-commerce Nextcloud Store menyajikan solusi teknologi perdagangan elektronik terintegrasi berbasis MERN stack dengan arsitektur single host, penyatuan aset statis front-end React ke dalam folder publik pada server backend Express.js menghasilkan optimasi pemanfaatan memori dan memotong latensi komunikasi jaringan di lingkungan produksi hosting Smarter ASP.NET yang berbasis Windows Server IIS. Integrasi ini dikelola secara stabil melalui modul IIS Node dan reward URL pada berkas web config. Penulisan code L yang disesuaikan menjadi format regular expression app.get terbukti berhasil mengatasi batasan pembacaan wildcard string pada
Pusaka Petu Rex XP, bawaan eksplorasi 5 di lingkungan Node.js versi 25. Lanjut, saya akan menjelaskan artikelnya saja karena ini MongoDB-nya masih belum bisa dibuka. Lanjut, analisis arsitektur dan struktur manajemen basis data NoSQL. Penerapan basis data MongoDB dengan skema dokumen JSON dan BSON memberikan fleksibilitas struktural yang sangat tinggi dibandingkan dengan arsitektur database relasional SQL atau database tradisional. Berdasarkan pemodelan data yang dilakukan terdapat beberapa karakteristik manajemen data spesifik yang diuji dalam penelitian ini. Mekanisme penyimpanan denormalisasi data embedded dokumen pada koleksi produk data ulasan review membeli ini disimpan pada tabel terpisah, melainkan dimasukkan langsung sebagai subdokumen di dalam array untuk dokumen produk induk. Hal ini memberikan keuntungan performa query sebagai berikut. Detail produk browser hanya perlu mengirimkan keuntungan performa query sebagai berikut. Satu, menghilangkan kebutuhan relasi query join aggregation lookup yang berat ketika pembeli membuka halaman detail produk. Browser hanya perlu mengirim satu query tunggal untuk mendapatkan data spesifik game serta seluruh ulasan pembelinya. Mengurangi latensi pembacaan data ulasan di halaman home testimonial dinamis melalui agresi query MongoDB pipeline yang memilah review terupdate secara instan dari dokumen produk. Skema referensi dinamis. Reference dokumen untuk koleksi order yang melacak data transaksi belanja digunakan metode referensi berbasis table dan objek ID yang menunjuk ke koleksi user. Hal ini dilakukan guna mempertahankan integritas relasional data pengguna dan riwayat transaksi tanpa menduplikasi seluruh informasi profil pengguna di setiap baris transaksi. Konfigurasi variabel lingkungan INV yang terisolasi untuk memastikan keamanan kredensial database server Windows IIS hosting smarter ASP.NET. Variabel lingkungan seperti Mongo, Yuri, dan JWT script dipisahkan sepenuhnya dari kode program utama. File INV diletakkan langsung di directory root server dan diproteksi sehingga hanya dapat dibaca oleh proses Node.js. Itu yang saya tampilkan tadi ini. Ini terpisah dari folder projectnya. Lanjut, ini adalah perbandingan performa skema database MongoDB versus SQL tradisional. Parameter pengujian query katalog game MongoDB atau Nexa game sangat cepat tanpa join. SQL tradisional lambat membutuhkan join multi-table. MongoDB cepat embedded array, sedangkan SQL tradisional sedang join table, review, dan user. Parameter fleksibilitas atribut produk MongoDB tinggi dynamic fetch per dokumen, SQL rendah atau rendah kolom tabel harus sama.
untuk semua baris. Parameter pengujian latensi query aggregation menguji rendah pipeliness teroptimasi, sedangkan SQL tradisional sedang sampai dengan tinggi, query relasional kompleks. Sebelum itu saya akan mencontoh memberi mencontohkan untuk proses database-nya. Sudah berhasil kemudian yang belum. Seperti ini saya akan membeli barang di sini, masukkan keranjang, nanti akan ambil di sini. Seperti contoh nomornya terserah ini, lalu alamat. Nanti ini kalau sudah dibeli akan terupdate di database-nya. Setelah transaksi berhasil, nanti akan langsung masuk ke dalam sini, ke dalam order. Coba saya refresh dulu. Nah, akan langsung masuk di sini order yang baru atau pembelian yang baru, pembelian dari user. Dan nanti kalau saya mengupdate produk juga nanti akan terupdate juga di sini di database-nya ini. Ini slides untuk mengganti yang di home tadi, mengganti ini dashboard yang bergerak ini. Lalu user ini pengguna yang bisa login di website saya. Dan semuanya sudah berjalan dengan baik, terintegrasi dengan baik. Selanjutnya saya menjelaskan artikel uji keamanan, autentikasi, dan mekanisme stok atau mekanisme pencegahan serangan brute force. Sebelumnya pengujian fungsionalitas sistem difokuskan pada pengamanan sesi pengguna, pembatasan serangan brute force, pemulihan akun melalui lupa password, serta pencegahan kegagalan transaksi stok game akibat kondisi balapan race condition. Dan di sini di website saya juga bisa memulihkan akun jika lupa password. Nanti akan disuruh memberi email dan akan dikasih email untuk mengganti password. Seperti ini alur pemulihan lupa password. Ketika pengguna memicu fitur lupa password, server backend akan membuat string token acak, mengenkripsinya menggunakan algoritma SHA-256 dan menyimpannya ke database dengan batas kadaluarsa 10 menit. String token mentah dikirimkan ke email simulasi chatbot di sisi front end. Ini email simulasi karena masih tahap pengembangan. Jika dilanjutkan jika user beneran akan mengirimkan email aslinya. Dan nanti saat pengguna mengklik link pemulihan, token dari URL divalidasi kembali secara terbalik menggunakan pencocokan hash SHA-256 di server. Jika valid, password diperbarui dan pelacak brute force di-reset kembali ke nol. Penerapan operasi stok atomic updates pada sistem tiap memulih barang tradisional, pembeli seringkali mengalami kegagalan transaksi atau inkonsistensi data ketika dua pembeli melakukan checkout produk yang sama secara bersamaan. Masalah ini diselesaikan di Nexus Game Store dengan mengganti operasi query modifikasi normal produk.stop sama dengan produk.stop /quantity menggunakan operator pembaruan atomik mengutip yaitu INC. Operasi INC menjamin bahwa operasi matematika pengurangan stok dilakukan langsung di dalam mesin database MongoDB
Dalam satu langkah instruksi tunggal, produk ini mencegah terjadinya inkonsistensi stok game meskipun dapat tercapai ribuan kuery transaksi yang masuk pada mil detik yang sama. Seperti implementasi sistem drainase pengujian. Ini sudah saya jelaskan dari awal tadi untuk sistem berjalannya berjalannya produk produk pembelian, berjalannya proses pembelian di Nexa Game Store. Ini alur transaksi pembayaran kris dinamis pelanggan. Seperti ini tabelnya. Sebenarnya sudah cukup saya menjelaskan, dan kesimpulannya penelitian ini berhasil merancang dan membangun platform e-commerce Nexa Game Store berbasis Stock dengan database dokumen NoSQL. MongoDB menggunakan arsitektur single host. Penerapan database MongoDB dan MongoC ODM terbukti memberikan fleksibilitas tinggi dan dalam menghasilkan struktur data katalog game yang dinamis dan data ulasan pengguna yang tersaring secara dinamis tanpa membebani performa server. Pembaruan stok produk secara atomik menggunakan operasi INC terbukti andal dalam mencegah terjadinya kondisi balapan data race condition. Pada saat lonjakan transaksi checkout terjadi secara simultan, sistem keamanan yang diterapkan mencangkup pembatasan brute force login dan verifikasi token lupa password berbasis algoritma SHA-256 berhasil meningkatkan level pertahanan akun pengguna dari potensi pengambilan pengambilan hak akses secara ilegal. Integrasi simulator pembayaran kris dinamis juga berhasil merampingkan alur transaksi di mana status pembayaran pelanggan dapat memperbarui secara otomatis dan disinkronkan langsung ke dashboard analitik admin secara instan. Hasil deployment sistem pada server Windows IIS melalui IIS Node. Teknologi operasi berkas web config menunjukkan bahwa arsitektur single host sangat layak digunakan sebagai solusi e-commerce yang hemat biaya pemeliharaan infrastruktur tanpa mengorbankan performa aplikasi web. Secara keseluruhan, integrasi teknologi ini memberikan kontribusi nyata dalam memecahkan kendala performa dan tingginya biaya server pada perdagangan elektronik game skala menengah. Cukup sekian dari penjelasan saya, penjelasan artikel yang berjudul Rancang Bangun E-commerce Nexa Game Store berbasis Stack dengan database NoSQL MongoDB, dan juga penjelasan dari website Nexa Game Store saya. Lalu penjelasan untuk MongoDB-nya sudah. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.